Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufiq Sumadoni, NIM 210000103. Izin mempresentasikan hasil penelitian saya, mata kuliah pembiayaan daerah, analisis rasio kondisi keuangan pemerintah daerah di Kota Banten tahun 2019 sampai 2023. Latar belakang, keuangan daerah merupakan salah satu aspek krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Pemerintah daerah dituntut untuk dapat mengelola keuangan secara efisien guna mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu cara untuk menilai kemampuan keuangan daerah adalah melalui analisis rasio kondisi keuangan daerah. Rasio keuangan daerah memberikan gambaran tentang kesehatan fiskal, kemampuan pembiayaan program pembangunan, dan tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Analisis rasio ini juga membantu mengevaluasi apakah daerah mampu menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dengan sumber daya keuangan yang dimiliki. Kota Banten, sebagai bagian dari Provinsi Banten yang memiliki potensi ekonomi strategis, diharapkan dapat menunjukkan kinerja keuangan yang baik. Namun demikian, dinamika ekonomi global, pandemi COVID-19, serta fluktuasi pendapatan asli daerah dan transfer dari pusat turut mempengaruhi stabilitas keuangan pemerintah daerah dalam kurun waktu 2019 sampai 2023. Periode 2019 sampai 2023 merupakan waktu yang cukup dinamis dan penting untuk dianalisis, karena mencakup masa sebelum, saat, dan sesudah pandemi COVID-19. Dengan menganalisis rasio kondisi keuangan pemerintah daerah Kota Banten pada periode tersebut, diharapkan dapat memberikan gambaran objektif mengenai kinerja pengelolaan keuangan daerah, termasuk kemampuan dalam membiayai belanja daerah, mengelola utang, serta ketergantungan pada dana transfer. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui kondisi real keuangan daerah Kota Banten melalui pendekatan analisis rasio keuangan. Hasilnya diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan fiskal yang lebih tepat sasaran, efisien, dan berkelanjutan. Rumusan masalah yang pertama, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kondisi keuangan pemerintah daerah Kota Banten dilihat dari analisis rasio keuangan selama periode 5 tahun tersebut. Kedua, penelitian ini untuk mengetahui bagaimana tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Banten berdasarkan rasio pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan. Ketiga, seberapa besar ketergantungan pemerintah Kota Banten terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi dalam 5 tahun terakhir. Keempat, bagaimana efektivitas dan efisiensi pengelolaan belanja daerah di Kota Banten pada periode 2019 sampai 2023. Manfaat dan tujuan penelitian ini. Eh, Manfaat bagi pemerintah daerah memberikan informasi dan masukan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan daerah yang dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan fiskal yang lebih efisien, efektif, dan berkelanjutan. Bagi akademisi dan peneliti, menambah referensi ilmiah dan menjadi sumber data empiris bagi penelitian selanjutnya terkait kondisi keuangan dan tata kelola keuangan daerah. Bagi masyarakat dan pemangku kepentingan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik terhadap pengelolaan keuangan daerah serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan pemerintah. Bagi lembaga pengawas seperti DPRD dan BPK, menyediakan gambaran kuantitatif dan evaluatif untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan fiskal yang dijalankan oleh pemerintah daerah. Tujuan penelitian ini menganalisis kondisi keuangan pemerintah daerah Kota Banten selama periode tahun 2019 hingga 2023 melalui pendekatan rasio keuangan daerah. Mengukur tingkat kemandirian fiskal Kota Banten, terutama melalui rasio pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan. Tiga, menilai efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam mendukung kinerja pemerintah daerah. Empat, mengidentifikasi tren dan perubahan kondisi keuangan daerah selama 5 tahun terakhir, termasuk sebelum dan sesudah pandemi COVID-19. Memberikan gambaran objektif atas ketergantungan fiskal terhadap dana transfer pusat dan provinsi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yang pertama, saya menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan realisasi anggaran atau LRA, kemudian laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Banten,
atau LKPD dan Badan Pusat Statistik atau BPS. Kedua, data ini mencakup 5 tahun periode dari 2019 sampai 2023, memberikan gambaran menyeluruh tentang dinamika perekonomian Provinsi Banten dari waktu ke waktu. Ketiga, em, saya menggunakan model 6 dimensi yang sangat cocok untuk menganalisis jangka pendek dan jangka panjang. Penelitian ini mengadopsi pendekatan model 6 dimensi yang dikembangkan oleh Wang Dennis dan TU tahun 2007. Oke, ya, yang pertama ada solvabilitas jangka pendek. Dari tabel tersebut, kita lihat tingkat rasio tertinggi berturut-turut itu terjadi pada tahun 2023 sebesar 318,93 pada rasio A, pada rasio B juga kemudian, dan rasio C 0,37. Kemudian ada solvabilitas jangka panjangnya. Pada jangka panjang kita dapat lihat untuk tingkat rasio tertingginya itu terjadi pada tahun 2020. Pada rasio B itu 769,68 dan rasio C itu sebesar 5.672,12. Untuk rasio A itu kosong karena data tidak tersedia pada BPS ataupun laporan anggaran dari provinsi tersebut. Kemudian ada solvabilitas anggaran. Dari solvabilitas anggaran kita dapat mengetahui data pada Provinsi Banten ini datanya bersifat fluktuatif, naik dan turun. Pada kemandirian keuangannya, eh, tingkat rasio tertinggi itu pada tahun 2020 pada rasio A itu menunjukkan nilai 4,82. Namun rasio B pada Provinsi Kota Banten ini setiap tahunnya bersifat stagnan. Kemudian pada fleksibilitas keuangan, Provinsi Banten itu tertinggi. Tingkat rasionya kita lihat terjadi pada tahun 2021 sebesar 554,63,65 dan rasio D itu juga pada tahun 2021 sebesar 559,5717. Selanjutnya ada solvabilitas layanan. Solvabilitas layanan kita dapat melihat di tabel ini, em, rasio untuk rasio A dan B itu terjadi tingkat rasio yang paling tinggi untuk tahun 2019. Untuk rasio C um, juga terjadi pada tahun 2019. Namun pada rasio D, tingkat rasio tertingginya itu pada tahun 2023. Dan rasio E, tingkat tertingginya pada tahun 2019. Dari penghitungan 6 dimensi tersebut, kita dapat menghitung IKK atau Indeks Kondisi Keuangan. Untuk yang warna hijau itu adalah kondisi keuangan pada Kota Banten yang dikategorikan baik. Yang berwarna kuning itu menggambarkan kategori kondisi keuangan yang cukup baik. Dan warna merah itu menggambarkan kondisi keuangan yang sangat kurang. Kita lihat kategori baik pada Provinsi Banten ini terjadi pada tahun 2020 dan 2021. Indeks kondisi keuangannya sangat baik pada tahun tersebut. Kemudian cukup dikatakan kategori cukup baik itu terjadi pada tahun 2019 dan 2023. Kemudian pada tahun 2022 itu kondisi keuangan Provinsi Banten kurang baik. Kesimpulannya, penelitian ini menyimpulkan bahwa kondisi keuangan pemerintah Provinsi Banten selama periode
2019 sampai 2023 menunjukkan dinamika fiskal yang fluktuatif dengan tingkat kinerja yang belum sepenuhnya stabil. Dengan menggunakan model 6 dimensi dari Wang et al. 2007, ditemukan bahwa aspek solvabilitas jangka pendek dan panjang sempat menunjukkan perbaikan signifikan, khususnya pada tahun 2021 dan 2023. Namun, indikator fleksibilitas keuangan dan Kementerian Fiskal masih memperlihatkan ketergantungan pada pemerintah pusat serta keterbatasan ruang fiskal untuk merespon perubahan. Indeks kondisi keuangan memperkuat temuan ini. Dari 5 tahun pengamatan, hanya 2 tahun yang masuk dalam kategori baik, sementara sisanya berada pada level cukup dan kurang baik. Tahun 2022 bahkan menempati posisi terendah dalam capaian fiskal. Hal ini mencerminkan perlunya reformasi tata kelola keuangan daerah secara strategis agar dapat menghadapi ketidakpastian ekonomi dan tekanan fiskal masa depan. Secara teoritis, penelitian ini mendukung relevansi pendekatan multidimensional dalam menilai kondisi keuangan daerah yang kompleks dan secara praktis dapat digunakan oleh pengambil kebijakan daerah untuk memperbaiki strategi anggaran, meningkatkan efisiensi belanja, dan memperkuat sumber pendapatan asli daerah. Ke depan, pengembangan model berbasis prediktif serta integrasi data real-time dapat menjadi arah penelitian lanjutan untuk memperkuat ketahanan fiskal daerah. Sekian presentasi ujian akhir semester. Saya kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.